Selamat siang Pak Iis, jadi sekarang saya akan menjelaskan robot 1, 2, dan 3. Jadi yang robot 1 tuh pertama-tama dia akan mengambil data dari email yang sudah difilter berdasarkan new booking dan pada tanggal 25 Juni 2025. Lalu robot 2 akan mengambil transaction datanya dan akan diubah menjadi spreadsheet. Selanjutnya robot 3 akan mengirimkan link spreadsheet ke dalam Google Docs lalu akan ditaruh di Notepad. Jadi proses pada robot pertama ini dia akan menarik data dari email lalu akan dikirimkan ke queue dan saat dia sudah berhasil otomatis akan men-trigger robot kedua untuk mengubah transaction itemnya untuk ditaruh ke dalam spreadsheet. Setelah proses 2 selesai, maka pada proses ketiga dia akan menggunakan Google Docs untuk mengirimkan link dari Google Sheet, lalu pada Notepad dia akan menaruh link dari Google Docs-nya. Maka proses 3 terhitung selesai. Jadi proses pada robot pertama ini dia akan menarik data dari email lalu akan dikirimkan ke queue dan saat dia sudah berhasil otomatis akan men-trigger robot kedua untuk mengubah transaction itemnya untuk ditaruh ke dalam spreadsheet. Setelah proses 2 selesai, maka pada proses ketiga dia akan menggunakan Google Docs untuk mengirimkan link dari Google Sheet, lalu pada Notepad dia akan menaruh link dari Google Docs-nya. Maka proses 3 terhitung selesai. Selamat siang Pak Is dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami akan menjelaskan kembali mengenai proses dari 3 robot yang telah kami kerjakan. Saya Selma Marcelia. Di sini saya akan menjelaskan proses dari robot pertama. Nah, di sini kita menggunakan REF, initialization-nya kita nggak rubah sama sekali karena kita nggak ada buka aplikasi sama sekali. Jadi sama seperti yang dari template-nya. Nah, di sini kita akan coba masuk ke yang proses transaction.
Oke. Di sini untuk log message seperti template pada awalnya kita nggak ubah sama sekali. Lalu kita menggunakan get email list. Di sini menggunakan email saya sendiri, selamaselia27@gmail.com. Nah, di sini kita akan mengambil file dari email dari bagian inbox. Nah, di sini ada filternya, ada satu kondisi, semua kondisinya. Nah, dengan subjek new booking. Nanti akan saya tunjukkan ke dalam emailnya sendiri. Saya akan jelaskan ke bagian bawahnya terlebih dahulu. Oke, ini kita menggunakan for each email. Sesuai dengan emailnya selamaselia27@gmail.com. Eh, Bagian folder inbox. Nah, di sini kita ada filter 3 kondisi. Oke, di sini ada subjek new booking. Nah, di sini kami akan mencoba untuk membuat laporan secara otomatis, laporan di tanggal 25 bulan 6 2025. Jadi di sini untuk date and time-nya itu lebih dari tanggal 24 lewat dari jam 12 malam dan juga kurang dari tanggal 26 kurang dari jam 12 malam. Oke, kita akan lanjut untuk bagian isinya. Ini kita mengambil kondisi if di mana setiap ada new booking itu akan diambil. Ini kita pakai assign yang pertama itu body text-nya saja. Kenapa pakai body text itu supaya bagian div-nya itu nggak keambil, jadi hanya keambil bagian huruf-hurufnya saja. Terus assign yang selanjutnya itu ada clean body, kita ambil name, kita ambil booking ID, ambil stay date, terus ambil dari property name dan juga rental. Nah, itu untuk isi dalamnya itu sama semua. Menggunakan regex body text-nya itu ambil dari yang di email tadi. Nanti akan saya tunjukkan di emailnya. Kita lanjut yang ke bagian bawah. Oke, di sini kita mengambil semua datanya itu ke dalam queue data. Nah, menggunakan orkestrator project akhir, lalu queue name-nya itu menggunakan queue name booking data queue. Kita akan coba untuk masuk ke dalam email supaya saya bisa tunjukin bagian apa saja yang diambil. Oke, ini untuk emailnya di bagian inbox. Saya akan ambil salah satu contoh. Ini ada booking details, ada stay date-nya 25 Juni sampai 26 Juni, ada name-nya Zipeng Liao, lalu ada booking ID, ada property name, ada rental, dan juga ada booking source-nya. Kita akan membuka ke bagian orkestrator. Ya, setelah proses transaction tadi dilakukan, setelah sukses itu akan langsung masuk ke yang end process, tidak akan melanjutkan ke get transaction data lagi, dikarenakan kita sudah melakukannya di dalam proses transaction tadi. Jadi udah selesai, dia akan langsung ke yang end process yang paling atas. Oke, kita akan coba untuk jalankan. Checking. Oke, ini udah mulai. Prosesnya udah di start. Oke, baik. Proses satu telah berhasil dilakukan. Oke, oke. Untuk yang RF proses pertama itu telah selesai dilakukan. Ini saya akan tunjukkan bagian isinya, isi dari data queue-nya. So, kita coba buka. Oke, masuk. Nah, ini adalah contoh data yang diambil.
Ada nama, booking ID, stay dates, property name, rental, dan juga source-nya. Oke, ini contoh-contohnya. Kalau ada data-data yang sudah diambil sesuai dengan stay dates, di mana kita mengambil data yang masuk pada tanggal 25 Juni tadi. Oke. Baik, kita akan lanjut ke robot kedua. Robot kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Kalista Felicia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja robot 2. Untuk robot 2 ini, di initialization-nya juga kita tidak isi apa-apa, karena kita langsung menggunakan menarik transaksi dan langsung menaruhnya ke dalam spreadsheet. Jadi untuk initialization-nya kita kosongin, lalu untuk panahnya, jika initialization-nya sudah berhasil, kita langsung get transaction data. Tapi sebelumnya kita proses dulu transaction-nya. Di bagian transaction process ini, dia akan mengambil data dari transaction item itu dan memasukkan semua data ke dalam spreadsheet. Nah, caranya itu yang pertama, eh, saya melakukan pengecekan dulu untuk transaction itemnya itu ada atau tidak. Jadi saya tambahkan log message is in transaction item is nothing, dan saya berikan indikator berupa true or false. Jadi seandainya transaction itemnya itu tidak masuk, dia akan memberikan indikator true. Artinya di dalam transaction item itu tidak ada item sama sekali. Berarti Q itemnya tidak terkirim. Nah, kalau dia ada, maka indikatornya akan berupa false. Selanjutnya, kita yang pertama-tama kita akan assign. Nah, pada assign ini yang pertama adalah assign name, di mana name itu saya menggunakan value-nya in transaction item specific content, karena pada orkestrator itu kita kontennya ambil konten tertentu kan. Jadi saya pakai specific content berupa nama-nama yang sudah terkirim ke transaction item. Lalu saya ubah to string. Begitupun untuk booking ID, begitupun untuk stay dates, begitupun untuk property name, rental, dan source. Setelah saya ambil semua data-data dari transaction item tersebut, saya menggunakan activity build data table. Build data table ini nantinya akan membangun sebuah tabel yang isinya itu berupa nama, booking ID, stay dates, property name, rental, dan source. Setelah saya membangun data table-nya, saya menggunakan activity add data row. Add data row itu untuk mengisi data table itu akan diisi dengan value-value tertentu. Nah, value-value yang tadi yang udah saya assign, saya taruh di dalam add data row. Setelah itu untuk integration service-nya pada robot 2 ini kami menggunakan Google Spreadsheet. Jadi kita pertama tuh pakai use Google Spreadsheet, pakai account saya, lalu action-nya itu use existing file karena saya sudah membuat file spreadsheet sebelumnya, dan saya langsung cari spreadsheet yang sudah ada tersebut, judulnya ini, dan saya referensinya as spreadsheet. Lalu untuk do-nya saya append row. Append row itu artinya kita memasukkan datanya per baris. Jadi spreadsheet-nya karena saya sudah add value-nya di sini as spreadsheet, maka di sini saya akan taruh dia spreadsheet, lalu akan ditaruh di sheet 1 dari A1, dan row-nya itu berisi value-value yang sudah saya assign sebelumnya. Setelah saya memasukkan data ke dalam spreadsheet, saya mengassign spreadsheet tersebut sebagai URL yang nantinya akan dikirim ke robot 3 sebagai trigger untuk robot 3 berjalan. Nah, yang saya assign itu pertama adalah link dari spreadsheet-nya. Lalu saya add queue item menggunakan folder ini dan queue yang sudah sesuai. Lalu untuk item information-nya saya yang assign sheet URL dan created as-nya sebagai rekap bulan Juni. Lalu untuk message box sebagai indikator dia sudah selesai itu ini. Selanjutnya saya juga akan menunjukkan bahwa proses robot 2 itu file config-nya juga diubah.
karena kita mengambil data dari queue yang dikirim oleh robot satu, maka config pada robot 2 itu harus diganti sebagai berikut. Jadi orkestrator queue name-nya itu saya buat jadi laporan queue, lalu foldernya sama seperti robot sebelumnya, yaitu folder project akhir. Lalu kita akan coba jalankan, sebelumnya kita cek dulu bahwa spreadsheet yang ada, itu kita kosongin dulu data-datanya. Berarti artinya spreadsheet yang ada itu kosong datanya, dan ketika kita jalankan robot 2, datanya akan terisi. Baiklah, bisa dilihat setelah proses transaction itu ada get transaction data. Dan loopingnya itu akan dilakukan seperti ini. Jika proses berhasil dilakukan, maka dia akan get transaction data lagi. Jika ada new transaction, dia akan proses lagi. Sampai transaction data itu sudah tidak ada data, maka proses akan di-end. Kita coba jalankan robot 2. Log message ini akan muncul berkali-kali karena saya menaruhkannya di bawah proses. Jadi setiap transaction item itu berhasil, maka dia akan keluar log message box seperti itu. Lalu kita cek pada spreadsheet-nya, terlihat bahwa semua data dari transaction item sudah masuk ke dalam spreadsheet. Lalu bila kita cek di queues-nya, pada laporan queue juga akan masuk transaction berupa link dari Google Docs, Google Spreadsheet-nya, dan tulisan created as ini sesuai dengan item yang sudah dikirim oleh robot 2. Selanjutnya adalah proses untuk robot 3 akan dijelaskan oleh teman saya Valencia. Sekarang saya akan menjelaskan tentang robot 3, di mana robot 3 ini untuk mengambil data yang telah dikirim oleh robot 2. Sama seperti robot-robot sebelumnya, untuk bagian initialization itu tidak diganggu karena kita tidak membuka aplikasi, melainkan kita langsung menuju ke bagian proses transaction. Untuk di dalam proses transaction ini, pertamanya adalah log message process start. Lalu kita langsung ke assign. Assign ini untuk save to sheet link spreadsheet yang tadi telah dikirimkan oleh robot 2 dengan value to save-nya itu sesuai dengan yang telah dikirim oleh robot 2 sesuai queue-nya transaction item dengan sheet URL. Lalu ke bawah lagi itu ada kita assign lagi save to subject dengan sama seperti sebelumnya, yaitu mengambil queue dari robot 2 yaitu transaction item. Lalu untuk integration service-nya di sini adalah use Google Document. Dan account-nya di sini memakai akun Kalistalisha 96. Action-nya use existing karena kita telah membuat dokumen sebelumnya dengan nama Rekap 2025 sebagai dokumen. Lalu write text, ini Google Docs, default, dokumennya Rekap 2025 dengan stylenya teksnya normal. Dan untuk teks ini kita mengambil subject dan juga dengan link sheet URL-nya tadi. Dan di location beginning of document.
Selanjutnya kita menggunakan assign yaitu save to link docs, di mana ini adalah link docs yang kita simpan. Dan juga selektornya kita menggunakan notepad di sini. Selanjutnya untuk selector ini kita menggunakan notepad dengan activity type into. Di sini kita ada ini type this, rekap link laporan dengan yang VB CR LF itu untuk mengenter dan juga link docs. Ketika sudah selesai dijalankan, maka akan keluar message box proses akhir selesai. Juga adalah link docs yang telah dihasilkan oleh robot 3. Lalu setelah transaction ini kita langsung panahnya menuju ke get transaction data. Karena kita mengambil data yang telah dikirim oleh robot 2 tadi, maka sudah terhitung end process atau selesai. Untuk file config di sini juga kami ubah sesuai dengan queue yang dikirim oleh robot 2. Berikut adalah nama value yang sesuai. Baik, sekian dari kelompok kami. Yang berobot-robot tadi adalah robot-robot yang kami rancang untuk mengotomatisasikan proses perekapan data email sesuai dengan hari tertentu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.